Pinkrank TV. Her setap senin ve kamis insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku seiman, kita lanjutkan kajian Syarh Sunnah Al-Imam Al-Barbahari. Lalu beliau berkata, waqala Umar ibn Khattab radhiyallahu an, berkata Umar bin Khattab, seorang sahabat yang sangat masyhur sekali, Amirul Mukminin dan termasuk Khulafaur Rasyidin, yang Rasulullah perintahkan kita untuk mengambil tata cara agama mereka. Apa kata Umar? La udhra li ahadin fi dhalalatin raqibaha hasibaha huda wala fi hudan tarakahu hasibahu dhalalah wa qad buyinatil umur wa thabatatil hujjah wa inqata'al udhru. Kata beliau, tidak ada alasan, tidak ada udzur bagi mereka yang melakukan kesesatan di mana ia menyangka bahwa kesesatan itu adalah petunjuk. Tidak pula pada hidayah yang ia tinggalkan hanya karena dia menyangka bahwa itu adalah kesesatan. Karena semua sudah dijelaskan, kata beliau. Hujjah sudah tegak, sehingga sudah terputus alasan lagi. Ya akhi, perkataan Umar bin Khattab ini memberikan kepada kita sebuah faedah yang agung. Itu kita tidak boleh menilai segala sesuatu sebagai itu sesat atau hidayah hanya sebatas dengan perkiraan akal. Hanya sebatas dengan apa? Mereka-reka. Hanya sebatas dengan apa? Menduga-duga. Tidak. Maka beliau mengatakan tidak ada alasan, tidak ada udzur, tidak diterima alasan. Bagi siapa? Bagi orang yang melakukan kesesatan hanya karena dia menduga, mengira bahwa itu adalah sebagai sebuah petunjuk. Banyak di antara kita ya akhi menilai sesuatu itu sesat atau petunjuk hanya sebatas dengan akal. Hanya sebatas dengan perasaan. Menurut saya itu baik. Menurut saya itu buruk. Sebatas menurut pendapatnya saja. La wallah. Menilai sesuatu itu hidayah, menilai sesuatu itu kesesatan, harus dengan dalil dari Allah dan Rasulnya. Makanya beliau mengatakan tidak diterima alasan. Orang yang melakukan kesesatan hanya karena dia mengira itu adalah sebagai sebuah petunjuk. Kewajiban kita belajar, kaji Al-Quran dan hadis. Ini di Al-Quran ada, alhamdulillah. Hadis ada, alhamdulillah. Kitab-kitab para ulama banyak, alhamdulillah. Kita kaji, kita pelajari secara ilmiah dengan dalil. Untuk kita ketahui apakah ini sesat ataukah itu hidayah. Adapun kemudian kita berbicara dengan dalam agama hanya sebatas dengan menurut saya. Hanya dugaan-dugaan saja. Tanpa ada dasar, tanpa ada dalil, tanpa ada bukti dari Al-Quran dan hadis, dari Allah dan Rasulnya, wallahi ya akhi, hal seperti ini tidak diterima dalam agama. Karena agama kita bukan hanya sebatas dugaan dan dugaan. Allah mencela dalam Al-Quran yang namanya dugaan saja. Allah berfirman, iyattabi'una illa dhann. Mereka itu hanya mengikuti dugaan saja. Ketika Allah mencela orang-orang musyrikin itu. Allah berfirman juga, wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya dugaan itu tidak bisa menegakkan kebenaran sedikit pun juga. Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wadhann, fa inna dhanna akdzabul hadis. Jauhi oleh kalian dugaan, karena dugaan itu akhi, kata Rasulullah SAW, sedusta-dusta perkataan. Maka ya akhi, kalau kita beragama hanya sebatas dengan perasaan, hanya sebatas dengan dugaan, kita mengira-ngira, mereka-reka, sepertinya baik, sepertinya ini bagus, sepertinya ini sesat. Wallahi, itu sama sekali bukan agama kita. Agama kita berdasarkan dalil, berdasarkan wahyu dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka Umar tegas mengatakan, tidak diterima alasan. Orang yang melakukan kesesatan, dia mengira itu adalah petunjuk. Tidak pula seseorang meninggalkan hidayah hanya karena dia mengira bahwa itu adalah apa?
kesesatan. Berapa banyak ya akhi hidayah sunnah Rasul yang ditinggalkan ya akhi, hanya karena dikira bahwa itu adalah kesesatan. Orang yang berjenggot jelas sunnah Rasul, tapi ada orang menganggap jenggot itu ciri teroris. Hanya karena apa? Dia mengira. Kenapa dia tidak menuntut ilmu dan mempelajari dan mengkaji? Apakah betul jenggot itu adalah ciri teroris? La haula wala quwata illa billah. Berapa banyak orang hanya mengira, oh ini kelompok radikal. Hanya karena ada orang-orang yang mengatakan demikian. Sebatas dengan perkiraan. Sebatas dengan hawa nafsu. Apakah radikal itu yang menurut suatu kaum tanpa kaum yang lainnya? La wallah ya akhal Islam. Yang sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kita katakan mereka itu radikal. Atau ekstrem ataupun yang lainnya. Yang tentunya konotasinya jelek. Akan tetapi kewajiban kita adalah hamba-hamba Allah. Sebagai hamba Allah, mengikuti Allah dan Rasulnya. Mengkaji secara ilmiah semua perkara-perkara dengan dalil-dalilnya. Karena sesungguhnya langit dan bumi ini milik Allah. Maka Allah telah menurunkan hujah, mengirim kitab-kitab suci, mengutus para rasul untuk menegakkan hujah agar kelak nanti pada hari kiamat sudah tidak ada alasan lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.